min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashran wa man shalla 'alayya 'ashran sallallahu 'alaihi biha mi'atan wa man shalla 'alayya mi'atan kataballahu lahu baina 'ainaihi bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq wa adkhalahu Allahu yaumal qiyamah ma'a syuhada. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini bersama-sama mengagungkan daripada hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama bergembira daripada mengagungkan memuliakan hari kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah olehmu hai Muhammad kepada umatmu, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya Allah, maka hendaknya kalian itu bergembira. Nah, yang dimaksud dengan karunia Allah di sini menurut Ibnu Abbas tafsirnya adalah al-ilmu, dan tafsir daripada ar-rahmah, rahmat Allah di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada umatnya agar di saat kita itu mendapatkan ilmu, hendaknya kita itu bergembira. Dan yang kedua, Nabi Muhammad menyuruh kepada umat beliau bahwasanya kita ini disuruh bergembira dengan beliau, disuruh bergembira dengan rahmat di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, kata Allah, kecuali menjadi rahmat. Di ayat lain Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku, kata Allah, meliputi sekalian sesuatu. Artinya kita ini sabarataan diliputi oleh rahmat Allah. Kita ini sabarataan diliputi oleh Nabi Muhammad. Karena makna rahmat di situ tadi adalah Nabi Muhammad. Dan rahmat ini adalah termasuk juga nama Allah. Ar-Rahmah itu adalah daripada kata Rahman dan Rahim. Rahman Rahim itu nama Allah, sifat Allah. Dan Nabi kita Muhammad pun juga diantara nama beliau adalah Nabiur Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Artinya nama Allah dengan nama Nabi Muhammad ini ada kesamaan. Jadi ketika dikatakan oleh Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi seluruh alam semesta. Artinya rahmat di sini kasih sayang Allah juga bisa diartikan kasih sayang Allah, tapi makna rahmat di sini pun juga bisa diartikan Nabi Muhammad itu meliputi seluruh alam semesta. Nah, maksud rahmat di sini ujar ulama ditafsirkan oleh sebagian ulama, ar-rahmah Nabi Muhammad adalah nuru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur Nabi Muhammad ini meliputi seluruh alam semesta. Makna meliputi di situ artinya kita ini kemanapun menghadap, ke muka, ke belakang, kanan kiri, atas bawah, nang ada tuh nur Muhammad aja berataan. Karena kita ini diliputi. Nah kayak orang diliputi itu contoh kayak kita banyalam dalam banyu. Apabila banyalam dalam banyu itu yang kita lihat adalah banyu aja berataan, kita berarti kita diliputi oleh banyu. Melihat ke muka banyu, melihat ke belakang banyu, atas bawah banyu, kanan kiri banyu. Nah kayak itu juga kita ini diliputi oleh nur Nabi Muhammad. Kemanapun kita menghadap, kada ada yang lain kecuali berataan nur Nabi Muhammad, termasuk diri kita ini pun diciptakan Allah daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya syair itu biasanya kan ada syair yang Nurul Mustafa adalah Nurul Mustafa mala al aqwan. Yakah nur Nabi Muhammad itu memenuhi alam semesta. Bukan memenuhi lagi, tapi jadilah alam semesta itu daripada nur Nabi Muhammad. Nah, termasuk diri kita. Nah, sesuatu yang lain daripada Allah itu disebut alam ngarannya. Nah, jadi kita disuruh oleh Allah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Orang yang tidak bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad ini adalah orang yang telah mewarisi daripada warisan sifatnya iblis. Karena tidak ada orang yang bersedih dengan kelahirannya Rasulullah kecuali satu-satunya hanya iblis saja yang sedih. Yang lain daripada iblis, sabarataan alam semesta ini bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Di malam kelahiran Rasulullah itu aras berguncang. Kenapa aras ini ikut bergembira, ikut heboh, ini maba bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Para malaikat-malaikat di langit, di bumi, dan antara keduanya seluruh alam semesta ini, para malaikat itu semuanya bergembira. Mereka mengucapkan tasbih, tahmil, tahlil, tahmid, semuanya bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Bahkan burung-burung itu pun juga ikut bersyair, ikut bersuara bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Itu yang syair sering dibaca itu, rahatil atyaru tasdu bilayalil maulidi. Ya kah? Burung-burung itu atyar, burung-burung itu rahatil, mereka itu bergembira, tasdu sambil bersyair, sambil menyuarakan sesuatu bunyi-bunyian yang indah. Bersyair mereka karena kehimungan dengan di malam kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alam semesta seberataan ikut bergembira dengan malam kelahiran Rasulullah. Nah, jadi yang tidak bergembira dengan kelahiran Rasulullah ini hanya iblis. Dikatakan iblis itu dalam riwayat ranna iblisu arba'aranatin. Iblis itu pernah menangis dengan 4 kali tangisan. Pertama iblis menangis pertama adalah ketika dilaknat oleh Allah. Hina lu'ina, iblis ketika dilaknat oleh Allah menangis iblis. Ujar Allah mengatakan wa alaika la'nati ila yaumi yub'atsun. Atas engkau wahai iblis laknatku sampai datangnya hari kiamat. Menangis iblis.
Yang kedua pulang wahina uhbita, dan ketika iblis itu diturunkan oleh Allah ke bumi, diusir oleh Allah dari surga menuju bumi. Nah, menangis pulang iblis. Dan yang ketiga wahina unzilat suratul Fatihah, ketika diturunkan oleh Allah surah Al-Fatihah, iblis menangis. Kenapa? Karena iblis ini tahunya keutamaan surah Fatihah ini luar biasa. Tidak ada satu surah pun yang diistimewakan oleh Allah, yang hanya khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad adalah kecuali surah Fatihah. Nah, makanya iblis ketika mendengar Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, menangis iblis. Dan yang ketiga iblis itu menangis adalah wahina wulida an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkan Nabi Muhammad, iblis menangis luar biasa. Ujar iblis, ini pacangan ngalih aku menggoda umat manusia. Kenapa? Dahulunya sebelum lahir Rasulullah ini nyaman aja aku, hendak menggoda manusia, hendak mengapilkan manusia, hendak mengipayakan manusia ke dalam neraka, nyaman aja iblis. Tapi ketika lahirnya Rasulullah ini, ini jadi iblis adalah godaan yang paling besar. Ini musuh yang paling besar, ujar iblis. Nah, akhirnya iblis ketika mendengar kelahiran Rasulullah, iblis menangis dengan tangisan yang sejadi-jadinya. Jadi apabila ada orang yang bersedih dengan kelahirannya Rasulullah, berarti orang tersebut sudah mewarisi daripada warisan sifatnya iblis. Apabila orang diberikan Allah keimanan, diberikan kecintaan, pasti ketika mendengar maulidnya Rasulullah, ketika datangnya bulan Rabiul Awal, maka di hatinya pasti gembira, pasti himung. Tapi kalau sedih berarti ini tuh kerasukan iblis, manusia yang berbentuk iblis. Atau hantu baikong bahasa kita, ya kalau bahasa kasar itu hantu baikong. Makanya orang-orang yang menyalahkan maulidan itu bid'ah aja. Setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu masuk neraka. Itu yang memadakan maulid bid'ah itu hantu baikong gitu. Di Gurudin tuh hantu banyu, di sini kalau pas aja nyambat hantu banyu itu. Kenapa? Karena memang orang yang kada himung dengan lahirnya Rasulullah itu bukan hantu berataan, bukan iblis. Orang memperingati maulid Nabi ini, dalam peringatan maulid itu tak kumpul amal saleh banyak benar di situ. Pertama, dalam peringatan maulid ada pembacaan ayat Al-Quran, di situ ada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat Quran dibaca di maulid. Kemudian yang kedua pulang dalam peringatan maulid dibacakan salawat kepada Rasulullah. Dan pembacaan salawat pun juga disuruh oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat dan salamlah kalian, kata Allah, kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga dalam peringatan maulid itu ada pembacaan sejarah Nabi. Nah, kayak kita ini kan ada ceramahnya adalah adanya membaca sejarah Nabi. Bahkan seandainya kada baca ceramah pun dalam merawi maulid habsyi tadi itu sudah lengkap aja manakib Rasulullah di situ. Bagi yang paham bahasa Arabnya itu, seandainya kada baca ceramah pun jadi aja sudah. Artinya dalam peringatan maulid Nabi itu ada pembacaan sejarah Nabi. Dan dalam Al-Quran pun lengkap Allah mengisahkan kisah-kisah Nabi ada, kisah wali-wali ada di situ, kisah orang saleh ada. Artinya kita mengumpati daripada kitab suci Al-Quran, mengisahkan para orang saleh, mengisahkan para nabi, itu adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Kemudian dalam peringatan maulid Nabi pulang ada silaturahimnya, ada mengikat, memperkuat tali silaturahim. Kita seandainya kada pemulitan di malam ini pian jauh-jauh kita berkumpul orang banyak naga ini, artinya dengan peringatan maulid Nabi akhirnya mau takumpulan, mau berdapatan, mau berlihat-lihatan, ini artinya ada nilai silaturahimnya. Dan Nabi menyuruh kita itu untuk menjalin silaturahim. Ujar Nabi dalam hadis, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqih aw yunsa'alahu fi asarih falyasil rahimah. Siapa yang hendak ujar Nabi Muhammad Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, maka amalannya adalah Nabi sambunglah tali silaturahim. Nah, jadi menyambung tali silaturahim ini amalan untuk memperluas rezeki, untuk memperpanjang umur. Dan kemudian dalam peringatan maulid Nabi itu pulang ada ada salawat tadi, ada membaca sejarah Nabi, ada membaca ayat Quran, ada silaturahimnya ada, dan kemudian pulang it'amut ta'amnya ada, memberi makani orang ada, pemakanan, peminuman, ya kalau macam-macam ini termasuk daripada juga perintah di dalam
di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun orang menyalahkan peringatan Maulid Nabi, itu berarti orang itu kada paham di hadis, kada paham dalam agama. Sama orang yang menyalahkan Maulid itu sama nang kayak memadahkan kada boleh makan gagaduh. Amun makan karupuknya aja boleh aja jar. Ya kan, amun makan nasi belenjeknya aja boleh aja. Amun makan apa lagi kecambahnya boleh aja, tapi amun dicampur jadi satu jadi gagaduh kada boleh jar. Nah ini bungol kalau kada pintar ngarannya. Artinya mun madahkan Maulid ini mun bersalawatan boleh aja jar. Amun baca sejarah Nabi boleh aja. Amun baca ayat Quran boleh aja, tapi mun digabung jadi satu dalam satu acara kada boleh. Nah ini di mana dalilnya kayak itu ya kalau Allah. Nah artinya apabila semakin banyak amal salih semakin bagus. Dan yang pertama kali memperingati Maulid Rasulullah ini adalah Rasulullah sorangan yang memperingati Maulid beliau. Nabi Muhammad ketika ditakuni oleh sahabat, kenapa pian wahai Rasulullah maka puasa di hari Senin? Ujar Nabi Muhammad, hari Senin itu adalah yauma wulidtu fihi wa yauma unzila alaihi wa yauma unzila alayya. Ujar Nabi, hari Senin ini jan Nabi adalah hari kelahiranku, dan hari Senin ini pula adalah diturunkan Al-Quran kepadaku, ujar Nabi. Nah jadi Nabi Muhammad berpuasa di hari Senin itu adalah beliau memperingati kelahiran Sidin, bergembira dengan kelahiran Sidin. Tapi Nabi Muhammad, beliau bergembiranya Nabi Muhammad adalah dengan berpuasa. Berpuasa ini termasuk amal saleh, dan amal saleh ini kada sebuting puasa aja, macam-macam apapun. Apabila kita bergembira dengan kelahiran Rasulullah, mengerjakan dengan apapun amal saleh, nah maka jadi aja sudah dengan dalil nang apa Nabi berpuasa tadi, jadi aja sudah, kada mesti harus berpuasa. Nah jadi kita artinya boleh aja napa memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan orang yang bergembira dengan kelahiran Rasulullah ini menjadi modal agar kita ini dimasukkan Allah ke dalam surga dan dilepaskan Allah daripada siksa api neraka. Dalilnya bahwasanya Abu Lahab, dalam riwayat Abu Lahab paman Nabi itu orang yang selalu memusuhi Nabi seumur hidupnya. Bahkan jahatnya Abu Lahab ini sidin apabila Rasulullah itu keluar dari rumahnya hendak menuju masjid, si Abu Lahab lawan bini ini sudah siap menjejer duri di hadapan pintu rumah Rasulullah sampai menuju masjid. Jadi apabila Nabi Muhammad keluar berjalan terjajak duri. Saking jahatnya Abu Lahab nih lawan nang bini. Akhirnya si Abu Lahab ini karena jahatnya lawan Rasulullah, bahkan dijadikan oleh Allah satu surah khusus dalam Al-Quran itu bengaran dengan ngaran Abu Lahab. Jadi Allah ini kada bersindir-sindiran lagi, langsung bahasa kita malipak langsung nama Abu Lahab disebut Tuhan dalam Al-Quran. Ngaran surahnya pula Al-Lahab, Abu Lahab tadi. Tabat yada Abi Lahab, puja Tuhan, celaka dirinya Abu Lahab, celaka tangannya Abu Lahab. Jadi tangan di sini bukan tangan aja yang celaka, tapi seluruh badan. Dalam ilmu balaghah itu dzikrul ba'di wa iradatul qul, yang disebut sebagian tapi yang dimaksud seluruhnya, bukan tangan aja, seluruh badannya Abu Lahab celaka, masuk ke dalam neraka. Dan bahkan bukan Abu Lahab aja, pulang wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya Abu Lahab nanggawiannya sehari-harinya itu mencari kayu bakar, ini pun juga termasuk orang yang dikatakan Allah celaka. Tapi Abu Lahab ini pernah satu kali dia itu bergembira di malam kelahiran Rasulullah. Jadi di saat malam kelahiran Rasulullah itu dikatakan Abu Lahab ini berada di samping Ka'bah. Duduk Abu Lahab di samping Ka'bah. Karena orang dulu itu, orang Quraisy itu ini termasuk membanggakan juga lawan Ka'bah. Dan mereka orang Quraisy dahulu itu bertuhan dengan Tuhan Allah juga. Tapi mereka menganggap Allah itu ada di benda. Dipadahkannya Tuhan dalam Ka'bah, dipadahkannya Tuhan dalam pohon, dipadahkannya Tuhan dalam batu, macam-macam disembahnya, tapi Tuhannya tetap Tuhan Allah juga. Nah lalu pada malam itu, ketika malam kelahiran Rasulullah, lahirlah Rasulullah, dilahirkan oleh Aminatul Zuhriyah. Maka Suwaibatul Aslamiyah yang mendengar kabar kelahiran anak daripada Aminah itu langsung bergegas mencari Abu Lahab, mencari patuanan, mencari bos. Akhirnya ditemukanlah oleh Suwaibah Aslamiyah Abu Lahab itu berada di samping Ka'bah. Ujar Suwaibatul Aslamiyah, wahai patuananku, wahai bosku, Ian sudah memiliki seorang keponakan lelakian bungas benar. Ulun tadi melihat ke rumah Aminah, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang bercahaya luar biasa. Akhirnya ketika itu Abu Lahab dengan riang gembiranya buka-buka langsung menuju rumah Aminatul Zuhriyah.
dan melihat ketika itu lahir seorang keponakan laki-laki nang bercahaya, nang sangat tampan luar biasa. Nah ketika itu Abu Lahab gembira luar biasa, himungnya hati luar biasa. Akhirnya karena kehimungannya Abu Lahab tadi, ujar Abu Lahab, wahai budakku Suwaibah, malam ini nah karena aku himung benar, bisi keponakan lalakian nang bungas, malam ini ikam kumerdekakan daripada budak ikam. Ikam merdeka malam ini dah, ikam kada jadi budak lagi. Dan kemudian pulang ikam ku jadikan sebagai ibu susu daripada keponakan lalakian ini. Nah akhirnya si Abu Lahab karena riang gembiranya dengan kelahiran Rasulullah, dan kemudian kegembiraan tersebut dinampakkan oleh Abu Lahab dengan memerdekakan Suwaibah dan menjadikan ibu susu Nabi Muhammad. Akhirnya Allah meringankan siksaannya Abu Lahab setiap malam Senin dan hari Senin tiba. Padahal Abu Lahab itu disiksa oleh Allah dalam Al-Quran semingguan itu ada istirahatan, mulai daripada hari Minggu sampai hari apa? Sampai hari Sabtu, sampai dari hari Minggu sampai dari hari Selasa sampai hari Minggu. Ketika datang malam Senin, hari Senin di stop oleh Allah dulu siksaan Abu Lahab tadi, diliburakan bahasa kita nih. Kemudian bahkan Abu Lahab tadi pulang dapat meminum air yang keluar daripada ibu jarinya Abu Lahab. Kawa mengisap air di ibu jarinya Abu Lahab. Nah ini keringanan oleh Allah daripada kegembiraan Abu Lahab tadi. Padahal di dalam neraka itu kan kada ada minuman. Di sana itu ada dalam neraka itu minuman orang dalam neraka itu cuma timah bahancur aja. Jadi timah itu dihancur, dileburkan jadi banyu, diminum itu. Pokoknya apabila diminum langsung habis nang dalam parutnya, habis busang berataan, hancur berataan. Ya, timah bahancur itu kan kada lainnya nang kayak orang menyolder tah. Nah solderan nang gesan menyolder tuh ada, kalau timahnya tuh nah hancur nang itu jadi banyu kena diminum oleh orang-orang penduduk neraka. Nah lalu tapi Abu Lahab tadi setiap malam Senin, hari Senin dapat meminum air daripada jarinya Abu Lahab. Ini berkat apa? Berkat sekali bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah lalu kata ulama, sedangkan orang yang kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad dan tidak cinta kepada Nabi Muhammad, dengan satu kali bergembira dengan kelahirannya Rasulullah, itu sudah Allah ringankan siksaannya. Apalagi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, dan kemudian dia menjadi umatnya Rasulullah. Ini wajar jar ulama orang tersebut dimasukkan Allah ke dalam surga. Mudahan kita masuk surga barataan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini beliau dilahirkan pada malam Senin, tepatnya adalah menjelang waktu fajar di hari Senin, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Dan bulan Masehinya adalah tanggal 20 Agustus tahun 570 Masehi. Ini adalah tanggal kelahiran Rasulullah. Dan Rasulullah pun juga bukan hari lahir beliau aja tanggal 12 Rabiul Awal, tapi tanggal wafatnya Rasulullah pun juga adalah tanggal 12 Rabiul Awal, juga sama di hari Senin. Dan juga hijrahnya Rasulullah, tibanya Nabi Muhammad di kota Madinah, itu pun juga tanggal 12 Rabiul Awal. Ya walaupun harinya datang di kota Madinah itu ada yang memperselisihkan, artinya bukan hari Senin lah. Tapi kalau hari lahir Rasulullah, hari wafatnya Rasulullah, ini ulama mengatakan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah kemudian hikmah kenapa Nabi Muhammad itu lahirnya di malam Senin atau di hari Senin, padahal hari Senin itu di zaman dahulu itu mereka menganggap hari Senin itu hari biasa. Orang-orang Quraisy dahulu yang mereka agungkan, mereka besarkan itu adalah hari Jumat. Mereka menganggap Jumat itu adalah Yaumul Arubah, hari berkumpul, hari raya. Tapi kalau hari Senin itu hari biasa aja bagi orang Quraisy. Nah lalu Allah melahirkan Nabi Muhammad di malam Senin. Ini hikmahnya supaya tidak ada sangkaan bahwasanya kemuliaan Nabi Muhammad itu disebabkan oleh kemuliaan hari. Seandainya Nabi Muhammad itu lahir di malam Jumat atau di hari Jumat umpamanya, pasti orang menganggap nyatanya Nabi Muhammad yang mulia karena lahir di hari mulia. Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah karena lahirnya disebabkan oleh hari yang mulia. Akhirnya Nabi Muhammad jadi mulia. Tapi karena beliau lahirnya di hari Senin, lalu hari Senin tersebut menjadi hari yang mulia, ini berkat Rasulullah yang mulia, bukan disebabkan Nabi Muhammad itu mulia, bukan sebab hari.
Dan begitu juga Nabi Muhammad, hikmahnya kenapa beliau lahirnya itu di bulan Rabiul Awal, tidak dilahirkan di bulan-bulan haram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab atau Ramadan, tapi lahirnya Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal, bulan yang dianggap bulan biasa oleh orang-orang Quraisy. Ini pun juga adalah menghilangkan sangkaan bahwasanya kemuliaan Nabi Muhammad itu disebabkan oleh kemuliaan bulan. Tapi Nabi Muhammad lahirnya di bulan biasa, tapi Nabi Muhammad menjadi orang mulia karena memang kemuliaan beliau itu kemuliaan nang dzati. Jadi Rasulullah ini kemuliaan beliau itu kemuliaan nang dzati, kemuliaan yang tidak bisa dikikis oleh apapun. Tapi kemuliaan kita ini berbeda dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Kemuliaan kita ini kemuliaan nang aridi. Kemuliaan aridi itu artinya kemuliaan yang mendatang. Dahulunya kita kada bisa kemuliaan, diberikan Allah kemuliaan. Umpama orang memuliakan kita, umpama bisi harta. Nah, harta tersebut adalah kemuliaan yang aridi, kemuliaan yang mendatang. Apabila Allah hilangkan harta tersebut, orang sampai memuliakan. Yang tadinya orang mengiau Pak Haji, orang kiau misalnya, orang sugih. Tapi apabila sudah habis hartanya, orang sampai mengiau orang sugih, tapi orang melarat, orang miskin, orang fakir. Artinya kemuliaannya orang sugih itu kemuliaan yang mendatang, bisa hilang suatu saat. Ataupun kita umpama dimuliakan orang disebabkan orang menyangka kita berilmu umpama, tapi ilmu tersebut kemuliaan yang aridi, kemuliaan yang mendatang, dan ilmu itu bisa habis, bisa hilang. Apabila dahulunya orang mengiau ya alim, ya ustadz, ya guru umpama, tapi apabila sudah diambil oleh Allah ilmunya tadi, orang hampir mengiau guru wahai orang alim, tapi nang digiau orang wahai orang jahil, wahai orang gila, wahai orang nang kada pintar. Tapi kemuliaan Rasulullah ini kemuliaan nang dzati lah, kemuliaan nang memang mendarah daging, nang kada pernah bisa dikikis oleh apapun. Nah, kemuliaan Rasulullah inilah nang kemudian mengalir kepada para habaib, mengalir darahnya kepada para syarifah, kepada para sayyid. Mereka itu mengambil daripada kemuliaan dzatinya Rasulullah. Jadi para syarifah, para habaib itu mereka kemuliaan mereka itu kemuliaan nang dzati. Apalagi umpama habaibnya sudah habib keturunan Rasulullah, tambah pula habibnya umpama alim. Nah, ini kemuliaan zatinya iya, kemuliaan nang aridinya iya. Karena habaib ini, mereka ini kada kawa dilawan kemuliaan mereka. Mohon maaf seandainya nih misalnya ada habibnya gila umpama, dibanding lawan orang nang kada habib alimnya luar biasa, ini masih lebih mulia siapa? Lebih mulia habib nang gila tadi. Tapi kan ada habib menggila, ya kalau habib itu berataan orang waras berataan. Umpamanya aja nih, umpama ada habib gila umpama. Nah, ini lebih mulia siapa? Lebih mulia habib tadi dibanding kita nang waras, kita nang berilmu tapi kada habib. Karena kemuliaan para habaib itu kemuliaan nang dzati lah, kemuliaan nang asli mendarah daging dalam diri mereka. Nah, jadi kita apabila bertemu lawan para habaib, cium tangan mereka, ya kalau walaupun habib ini orangnya sayyidnya orangnya anom, orangnya kada berilmu, tetap kita wajib menghormati para habaib. Apalagi sudah habaibnya alim pulang, habaibnya pulang ini orang nang keturunan Rasulullah. Nah, ini kita wajib bujur-bujur menghormati para habaib. Jangan kita menyamakan habib itu lawan orang nang kada habib. Tapi habib asli ya Allah, jangan habib palsu ya Allah. Nah, ini kan banyak nang habib palsu ya Allah, mengaku-ngaku habib. Jagurobar itu orang mengaku habib itu antara dua aja, bisa disebabkan karena mencari duit ataupun babinian, itu aja sebabnya, hendak dapat duit atau hendak dapat babinian ya kalau lah. Bapak juga mengaku-ngaku habib ya kalau lah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pun beliau wafatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Rasulullah sebelum beliau wafat, Rasulullah itu pernah mengimami sembahyang di 3 hari sebelum beliau wafat. 3 hari itu Nabi Muhammad masih turun ke masjid untuk mengimami sembahyang subuh. Kemudian di hari yang kedua sebelum beliau meninggal, Nabi Muhammad masih turun ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian di hari yang ketiga, di hari terakhir beliau wafat, Nabi Muhammad kemudian membuka tirai rumah Sidin. Karena Nabi Muhammad itu kan kamar Sidin bahigaan aja lawan masjid, imbah dibuka kamar Sidin langsung menuju paimaman. Nah, jadi Nabi Muhammad di hari terakhir itu Nabi Muhammad membuka dinding kamar Zidin. Kemudian yang jadi imam ketika itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq jadi imam
melihat Rasulullah membuka tirai kamar sidin, akhirnya gembira luar biasa. Abu Bakar, ujar Abu Bakar, Rasulullah masih sehat aja, Nabi Muhammad masih kawam masuk ke dalam masjid. Tapi ketika itu Abu Bakar berundur karena melihat Rasulullah hendak masuk. Abu Bakar berundur. Nabi Muhammad kemudian mengisyaratkan tangan beliau menyuruh Abu Bakar tetap jadi imam, jangan berundur. Nabi Muhammad ketika itu menjadi makmum daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kemudian di pagi harinya itu Rasulullah semakin tambah sakit beliau. Kemudian di hari itu yang ada di kamar itu adalah Sayyidatuna Aisyah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha yang menghadapi Rasulullah ketika itu, dan Nabi Muhammad berbaring di dadanya Sayyidatuna Aisyah. Kemudian masuklah ketika itu Abdurrahman dan sanak daripada Siti Aisyah. Abdurrahman ini ketika itu memiliki siwak, yang mana siwaknya itu terbuat daripada pelepah kurma. Nah, maka ketika itu Nabi Muhammad menoleh daripada siwak itu, akhirnya diambilkanlah oleh Siti Aisyah siwak di tangan Abdurrahman, dan kemudian disiwakakan di giginya Rasulullah. Lalu kata Siti Aisyah mengatakan, ketika itu aku belum pernah melihat cara bersiwak yang dilakukan oleh Rasulullah seperti siwaknya beliau sebelum meninggal. Dan bahkan kata Siti Aisyah, di akhir hayat Rasulullah itu air liurku, kata beliau, bercampur dengan air liurnya Rasulullah. Karena di saat beliau hendak bersiwak itu Nabi Muhammad kesakitan beliau karena siwaknya masih keras, digigitkan oleh Siti Aisyah, dilumatkan oleh Siti Aisyah dengan liur zidin. Akhirnya liurku, kata Siti Aisyah, bercampur dengan liur Rasulullah di saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersandar di dadanya Siti Aisyah, dan kemudian yang disebut oleh Nabi ketika itu adalah ummati, ummati, ummati. Kemudian pulang disebut oleh Nabi Muhammad, as-salah ya ummati, sembahyang wahai umatku, sembahyanglah. Nabi Muhammad di akhir hayat beliau itu pesan Nabi Muhammad, jangan sampai meninggalkan sembahyang, sembahyang digawilah, sembahyang diganang. Kemudian pulang wama malakat yaminuk, dan orang nang engkau menjadi bosnya, ujar Nabi Muhammad, tangan kanan kalian, pembantu kalian, ujar Nabi Muhammad, jangan dizalimilah, lawan anak buah jangan zalimlah. Nah, itu pesan Nabi Muhammad, sembahyang jangan ditinggalkan, lawan bawahan, lawan buruh, lawan pembantu jangan zalim, ujar Nabi. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad hendak dicabut ruhnya itu, Nabi Muhammad beliau berteriak merasakan sakitnya kematian. Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, inna hadzal maut la sakarat, sesungguhnya kematian ini sungguh berat, ujar Nabi. Lalu malaikat Israel mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, mulai zaman Nabi Adam sampai pian ini belum pernah orang yang kucabut ruhnya itu selembut daripada ruh pian. Lalu kata Nabi mengatakan ya Israel, wahai malakal maut, tolong jangan Nabi Muhammad tumpahkan seluruh sakitnya kematian, aku aja yang merasakan berataan ujar Nabi Muhammad, supaya umatku nanti tidak ada yang merasakan sakitnya kematian. Kemudian Nabi Muhammad sebelum wafatnya beliau, Nabi Muhammad memanggil Allah, ya Rabbi, wahai Tuhan, ummati, bagaimana umat ulun ya Rabb sesudah ulun meninggal ini kayak apa? Nasib umat ulun kayak apa kena apabila ulun meninggal, ujar Nabi Muhammad. Lalu kata Allah mengatakan, inni haramtul jannah alal anbiya wa ummamihim qabla tadkhulu anta wa ummatuka. Ujar Allah mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya aku haramkan surga itu dimasuki oleh nabi-nabi dan umat-umat mereka sebelum engkau dan umatmu itu seluruhnya masuk ke dalam surga. Jadi ikam ini karena Muhammad ujar Allah pendahuluan masuk ke dalam surga, diiringi seluruh umat ikam masuk ke dalam surga, hanya nabi-nabi yang lain hanya mengiringi di belakang. Jadi Rasulullah ini, umat Rasulullah ini orang yang datang di paling akhir zaman, datang di paling akhir, diutus menjadi nabi yang paling terakhir, tapi yang pendahuluan masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad merasakan tenang karena umat beliau akan masuk ke dalam surga. Akhirnya Nabi Muhammad mengangkatlah telunjuk beliau menunjuk ke arah langit. Ucapan Nabi Muhammad yang terakhir adalah ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la, kepada pendamping yang maha tinggi, kepada pendamping yang maha tinggi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gugur tangan Nabi Muhammad ke bawah ketika itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad meninggal. Itu ucapan terakhir yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ketika itu diselimutilah Rasulullah dengan burdah yang berwarna hijau, dan masuklah ketika itu Abu Bakar Siddiq melihat jasadnya Rasulullah sudah meninggal,
dan kemudian dicium oleh Abu Bakar pipinya Rasulullah. Ujar Abu Bakar mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah, pian ini wahai Rasulullah hidupnya harum, matinya pun pian harum. Nah, setelah itu menangis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang paling kada menerima dengan kewafatan Rasulullah ketika itu adalah Sayyidina Umar. Umar bin Khattab ini ketika mendengar kabar Rasulullah meninggal, beliau langsung keluar menuju tengah-tengah kota Makkah sambil membawa pedang beliau. Ujar Umar bin Khattab mengatakan, wahai orang-orang Makkah, siapa yang hari ini mengatakan Muhammad meninggal, kupenggal, ujar Umar, lehernya. Aku kada terima, ujar Umar, siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, maka di saat ini kupenggal kena lehernya, ujar Umar bin Khattab. Umar bin Khattab beliau tahu nama Rasulullah itu meninggal, tapi beliau kada rela, ada sudi apabila ada orang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, karena kecintaan beliau kepada Rasulullah ini luar biasa. Nah, mudah-mudahan berataan dengan berkat kita mengisahkan sedikit daripada sejarah Rasulullah, mendengar daripada manakibnya Rasulullah di malam hari ini, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat urusan dunia maupun hajat urusan akhirat. Dan mudah-mudahan berataan dengan berkat berkumpul demi Rasulullah, mudah terkumpul berataan dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita berataan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat Nabi Muhammad, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Ala hadhihi niyat wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mawfura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mawfura wa tafarraqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mawfura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la faqiran illa aghnaytahu ولا جهيلا إلا علمته ولا ذليلا إلا عنسته ولا مريضا إلا شفيته ولا علة إلا أهلكته ولا عدوا إلا غلبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مولانا يا مجيب حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا يا الله والمسلمين قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه ومنكم تقبل يا كريم. Mudahan kabul hajat kita berada. Amin.